Matteo Gabbia, saya menemukan grup yang solid lagi. I Rossoneri menunjukkan kekuatannya dalam kemenangan impresif 3-1 melawan AS Roma di San Siro. Dan Matteo Gabbia yang kembali lebih awal dari masa pinjamannya bersama Villarreal merasa senang dengan kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Gabbia yang menjadi starter dalam pertandingan melawan Atalanta pertengahan pekan lalu sempat mengalami cedera. Saat itu, Milan kalah dari Ladea dan harus tersingkir dari ajang Coppa Italia dan mendapat siulan dari fans sendiri. Namun melawan AS Roma di San Siro, skuad asuhan Stefano Pioli bangkit dan mampu menampilkan performa kuat sepanjang pertandingan. Gabbia yang tampil cukup baik di laga ini berbicara dengan Sky Sport dan berikut adalah isi dari petikan wawancaranya. Seberapa pentingkah kemenangan itu setelah kekalahan di Coppa Italia? Saya rasa kami berusaha bekerja dengan baik selama seminggu. Terkadang hasilnya tidak sesuai dengan komitmen kami. Saya senang kami berhasil segera membalikan halaman dan menang menghadapi lawan yang kuat. Sekarang kami membutuhkan kesinambungan. Apakah ada penyesalan? Ada penyesalan, tapi harus dikesampingkan. Sekarang saatnya untuk mendorong. Di akhir musim kami akan menarik kesimpulan. Lebih baik melihat ke masa depan daripada melihat ke masa lalu. Situasi apa yang Anda temukan saat kembali ke AC Milan? Saya menemukan tim yang sangat kuat, grup yang sangat bersatu, dan staf yang sangat termotivasi. Mungkin ada kesulitan, lawannya kuat. Saya melihat gelasnya setengah penuh. Kami bereaksi dan mencetak gol indah. Saya menemukan grup yang solid lagi. Saya sangat senang bisa kembali. Anda tampil lebih tenang dengan bola. Terima kasih atas pujiannya. Saya senang. Saya bekerja untuk menjadi lebih baik. Di Spanyol itu adalah pengalaman yang sangat pendidik, membuat saya sangat bahagia. Saya harus berkembang dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya. Tutup Gabbia. Pernyataan Gabbia mencerminkan semangat positif setelah kemenangan tersebut dan kembalinya kepercayaan diri dan kekuatan tim menjadi fokus utama AC Milan dalam mengejar kesuksesan musim ini. Malam ajaib di San Siro, AC Milan sihir Roma 3-1 dengan performa gemilang. Oliver Giroud dan kawan-kawan menyajikan pertunjukan spektakuler di San Siro dini hari tadi, memenangkan pertandingan melawan AS Roma dengan skor akhir 3-1. Sebuah malam yang dikuasai oleh keajaiban, di mana trio pemain Prancis Oliver Giroud, Yacine Adli, dan Theo Hernandez menciptakan kemenangan gemilang bagi Rossoneri. Seperti yang diulas oleh La Gazzetta dello Sport pagi ini, meskipun Jose Mourinho menegaskan bahwa dia bukanlah Harry Potter, dalam konferensi pers sebelum pertandingan, AC Milan mampu menunjukkan keajaiban mereka melalui aksi gemilang Oliver Giroud. Giroud tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist, menyulitkan pertahanan Roma dengan beberapa peluang brilian di lini tengah, dan memimpin serangan balik yang mematikan. Performa impresif Yacine Adli, ketenangan tak terbatas Theo Hernandez, strategi taktis Ruben Loftus-Cheek, dan keganasan Christian Pulisic terus membuat Roma pusing. Milan memainkan permainan tim yang memukau, mendominasi secara taktis dengan kepala dan kaki mereka. Namun malam itu tidak berlangsung tanpa kendala. Kesalahan Davide Calabria membuat Milan terhenti sejenak karena penalti yang memberi Roma sedikit memiliki harapan untuk mencuri poin. Tetapi Theo Hernandez dengan dingin mengakhiri pertandingan dan menjadikan skor akhir menjadi 3-1 melalui tendangan geledeknya. Meskipun kemenangan ini penting, marginnya seharusnya bisa lebih lebar. Upaya serangan Rossoneri membentur mistar gawang. Dengan kemenangan ini, posisi Milan semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen Serie A dan semakin meninggalkan Fiorentina dan Bologna. Taktik yang diusung oleh Roma tidak mengejutkan Milan, meskipun Paredes mencoba membagi permainan di lini tengah dan Buff bersama Cristante menekan Adli dan Reinders di lini depan. Milan tetap mendominasi pertandingan. Mungkin ini merupakan respons dari Mourinho terhadap kritik atas taktik hyper defensifnya. Namun, Milan dengan cepat mengambil kendali dengan gol cepat Adli dan sundulan Giroud setelah tiap Simon Kjær pada menit ke-11 di kedua babak. Roma terlalu berani sejak awal dan Milan memiliki strategi untuk menjauhkan mereka dari area penalti, mengendalikan permainan saat menguasai bola dan mengganggu pertahanan terbuka. Gol-gol dari Adli
dan Giroud membuat Milan unggul 2-0. Meskipun AS Roma mencoba bangkit lewat penalti Paredes, AC Milan tetap kokoh. Kesalahan Calabria memberi peluang dengan skor 2-1, tetapi Roma tidak mampu memanfaatkan sepenuhnya. Kehadiran Pellegrini di lapangan tidak cukup mengubah keadaan, dan backheel indah dari Oliver Giroud kepada Theo Hernandez menjadi penutup drama panas di San Siro. Bagi Pioli, yang terpenting adalah mengamankan zona Liga Champions dan memperlebar jarak dengan Lazio yang berada di peringkat kelima. Sementara itu, Roma yang tertinggal 13 poin di peringkat ke-9 harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang sulit dalam mengakhiri tren negatif mereka. Kesabaran tanpa batas Yacine Adli mulai membuahkan hasil. San Siro menjadi saksi perjalanan luar biasa Yacine Adli, pemain muda berbakat AC Milan yang berhasil mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-1 melawan AS Roma. Sebuah malam yang menjadi realisasi impian bagi Adli setelah melewati masa sulit musim lalu. CalcioMercato.com membahas malam terobosan Adli yang penuh emosional dalam pertandingan melawan AS Roma. Sebelumnya Adli menghabiskan berbulan-bulan di bangku cadangan menunggu kesempatan yang tampaknya tidak kunjung datang. Namun dedikasinya yang sabar dan kerja keras di belakang layar akhirnya membuahkan hasil manis di San Siro. Para penggemar selalu mendukung Adli, meminta peluang lebih banyak untuk pemain muda tersebut agar dimainkan. Adli tetap bersabar dan fokus pada perbaikan diri. Dan gol pertamanya dalam seragam Milan menjadi momen yang tidak terlupakan. Pesan yang dapat diambil dari kisah Adli adalah bahwa keyakinan pada diri sendiri, bahkan ketika hanya diri sendiri yang melakukannya, dapat membawa hasil positif. Stefano Pioli menyoroti pentingnya keputusan Adli untuk berganti peran, memberikan kunci untuk memahami pertumbuhannya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Pioli menyatakan Adli memenangkan pertaruhan. Dialah yang setuju untuk berganti peran, baik malam ini maupun di Empoli, adalah dua pertandingan terbaiknya. Dia memberi kami penampilan bagus. Saya sangat senang dengan ketersediaan dan komitmen yang selalu dia berikan. Adli selain menjadi pemain sepak bola berbakat, juga dikenal dengan tingkat kecerdasannya yang tinggi di luar lapangan. Dia aktif membaca, mencari informasi, dan memiliki keterampilan bermain piano. Di lapangan, Yacine Adli dengan bijaksana mengakui bahwa kecepatan dan fisiknya mungkin bukan titik kuatnya, sehingga dia setuju untuk mencoba peran baru dalam skema Pioli. Keputusan tersebut ternyata menjadi pertaruhan berbuah manfaat bagi AC Milan dan Yacine Adli sendiri.